Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah salat maghrib, mata'anallahu wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah percayakan, yang Allah titipkan, dan semoga nikmat itu menjadi sempurna dengan Allah mudahkan kita agar dapat selalu mensyukurinya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat serta pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, salah satu karya Imam Al-Ghazali, sebuah buku kecil yang berjudul Minhajul Arifin. Buku tersebut memuat tema-tema dengan telaah dari sudut di mana orang jarang menyentuh bagian itu. Dan sebagiannya tentu pada malam hari ini ingin ulun sampaikan, karena ada kurang lebih 18 tema, 18 judul yang beliau bicarakan, antara lain tentang kondisi hati seorang muslim terutama menghadapi putusan Allah. Putusan itu apapun bentuknya, perintah, larangan, nasib, karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah keputusan Allah. Jika Allah kehendaki terjadi, suka maupun tidak, pasti terjadi. Jika Allah kehendaki tidak akan terjadi, dipaksakan sekalipun tak mungkin dia terwujud. Dan itu sudah tertanam jauh dan cukup lama di dalam lubuk hati kita melalui salah satu zikir sesudah salat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan, mencegah, menghalangi untuk sesuatu yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana', sebaliknya tidak ada yang mampu memberi kalau engkau menahan. Wala radda lima qadait, dan tidak ada yang mampu menolak apalagi melawan keputusanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan, hadis qudsi, bahwasanya andai kata seluruh makhluk bersatu untuk mencelakaimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali apa yang memang telah Allah gariskan. Sebaliknya, semuanya berusaha untuk memberikan manfaat dan keuntungan kepadamu, seluruh makhluk, tak ketinggalan satupun. Maka mereka tidak mampu memberikan sesuatu selain dari apa yang telah Allah gariskan. Nah, karena itulah Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Minhajul Arifin, beliau menggunakan istilah ilmu nahwu atau ilmu, salah satu cabang disiplin ilmu dalam bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu itu ada bahasan yang disebut dengan i'rab. I'rab. Apa i'rab dalam ilmu nahwu? Dalam ilmu nahwu, i'rab adalah mengubah, mengontrol, mengatur bagian akhir kalimat sesuai dengan
aspek atau unsur yang mengubahnya. Apakah harus dibaca dhammah ujungnya, atau dibaca fathah, atau dibaca kasrah, atau harokatnya dimatikan? Itulah yang disebut dengan i'rab. Sederhananya tentang perubahan-perubahan yang terjadi di setiap ujung kalimat. Dan dalam ilmu nahwu, perubahan itu terbagi kepada 4: rafa, nasab, khafat, dan jazam. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menganalisa perubahan yang terjadi pada perasaan, pikiran, dan hati seorang hamba, sederhananya, apakah hati kita seorang hamba sedang sakit atau sehat? Maka beliau menggunakan istilah i'rabul qulubi ala arba'ati anwa'. Perubahan kondisi hati itu terbagi kepada 4 macam. Jadi kita pada malam hari ini akan mendengarkan bagaimana Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan kondisi hati seorang hamba yang kaitannya dalam menatap dan menyambut putusan Allah. Apakah putusan itu perintah, putusan itu larangan, atau putusan itu adalah nasib hidup? Karena menjadi hamba Allah tidak hanya sebatas organ tubuh zahir, tapi menjadi hamba Allah mesti sampai ke dalam batin kita. Karena la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucap, tapi la ilaha illallah mesti tertanam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena itu iman iqrarun bil lisan, betul terucap di lidah. Wa tasdiqun, tapi tasdiqun bil janan, tumbuh lahir dari ketulusan tentang apa yang diikrarkan dengan lidah di dalam hati, yang kemudian tercermin pada sikap dan perbuatan lahiriah. Itulah iman, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan, atau tasdiqun bil qalbi wa a'malun bil arkan atau bil jawarih. Nah, membaca tentang kondisi perubahan situasi hati seorang hamba, Imam Al-Ghazali membaginya kepada 4 keadaan. I'rabnya ada 4 ya Imam Ghazali. Tapi beliau tidak berbicara tentang kalimat, beliau bicara tentang hati, walaupun menggunakan istilah perubahan kalimat. Yang pertama rafa, yang kedua fathah, yang ketiga khafat, dan yang keempat waqaf. Apa maksudnya? Kata rafa itu berarti tinggi. Ketika kondisi kesehatan hati seseorang itu dinyatakan sempurna dan maksimal, itulah yang disebut dengan rafa. Dari kata rif'ah, tinggi, terangkat. Atau dalam dunia kesehatan kalau kita katakan sudah sehat betul. Kemudian fathun, fathah, ketika hati itu terbuka. Arti terbuka itu sesuatu yang masuk itu tidak bersenggolan, mulus. Dan yang ketiga khafat, kondisinya menurun, atau kalau boleh kita katakan sakit, di mana hati seseorang bisa mengalami penurunan kualitas. Hati seseorang bisa mengalami sakit. Dan yang keempat waqaf, yang berarti berhenti, atau istilah lain, orangnya hidup beraktivitas tapi hatinya mati. Jadi tinggi, terbuka, rendah, mati. Nah, apa yang membuat hati itu bisa menjadi tinggi, menjadi sehat? Apa yang menyebabkan hati itu terbuka? Dan apa yang menyebabkan hati itu sakit? Dan apa yang menyebabkan hati seseorang diponis berhenti,
atau mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, faraf'ul qalbi fi dzikrillah, mulia dan tingginya hati itu ketika selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Dan ini udah kita bahas sebelumnya. Semua kita meyakini Allah itu ada. Yang kemudian kalimat ada itu diterjemah ke dalam bahasa Arab menjadi wujud. Lalu ketika orang meyakini Allah Ta'ala itu wujud, tidak ada yang salah. Memang harus kita yakini Allah itu ada. Hanya saja menggunakan bahasa Arab. Dan adanya Allah itu tak pernah hilang. Adanya Allah itu tidak ada awal. Tidak seperti kita makhluk. Kalau usia kita sekarang 42 tahun, berarti pada tahun 1977 belum ada. Lalu 78 baru lahir, muncul, nongol, ada. Dan nanti ketika ajal tiba, kembali tiada. Tapi adanya Allah tidak ada awal. Adanya Allah tidak ada akhir. Tidak ada start, tidak ada finish. Huwal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Dan di tengah-tengahnya pun tak pernah hilang. Tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak pernah lenyap. Selalu ada. Walaupun sekejap mata tidak pernah hilang Allah tuh. Wujud adanya selalu. Namun terkadang bisa hilang. Di mana? Dalam pikiran kita. Dalam ingatan kita. Allah itu sering hilang. Contoh sederhana, ini udah kita bahas sebelumnya. Saat mata pian terbuka, dalam penglihatan pian ulun ada di sini. Dan memang jasad ulun ada di sini. Tapi pada saat bersamaan pian pejamkan mata, ulun hilang. Tapi bukan hilang dari tempat ini, hilang dari penglihatan pian. Ulun tetap ada. Duduk di sini, cuman hilang dari penglihatan. Karena pian tutup mata. Itulah saat kita lupa dengan Allah. Allah tidak pernah hilang. Hilanglah dari pikiran kita, hilang dari ingatan kita. Maka agar hati kita itu mulia, maka selalu ingat Allah. Jadi orang yang ingat Allah dengan hati dan pikirannya, maka pada saat itu ketika dia zikir kepada Allah, saat itu hatinya sedang berada pada puncak. Makanya Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Puncak ketentraman hati orang beriman. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Puncak ketentraman hati orang beriman, sehat, tidak ada masalah ketika dia ingat Allah. Sedangkan itu kan ketika hati itu berada pada puncak, prima hati seseorang. Wa fathul qalbi fir ridha anillahi ta'ala. Sedangkan hati kita tuh terbuka, lapang, kapan? Ketika kita udah mampu menerima dengan sepenuhnya apa yang Allah putuskan, tanpa protes, apalagi tanpa menolak. Artinya apa? Apapun yang Allah perintahkan ke kita, apakah bentuknya suruhan atau larangan atau nasib yang kita hadapi yang Allah gariskan, bagaimana respon hati kita? Ridha atau sebaliknya, protes? Pada saat bagi kita tidak ada masalah, karena kita sudah bermodalkan Allah tidak mungkin menzalimi. Allah yang maha bijak selalu memberikan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kemauan kita. Dengan modal seperti itu, setelah kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, ternyata belum saatnya, bagaimana tanggapan hati kita? Ridha atau tidak? Kalau ternyata ada perasaan kecewa, kalau ternyata ada perasaan kita
sia-sia. Berarti kondisi hati kita tidak berada pada rafa, tidak berada pada fathah. Berarti antara dua, khafat atau waqaf, sakit atau berhenti malah. Nah, sementara wa khafdul qalbi fil istighali bi ghairillahi ta'ala, tanda hati seorang hamba itu mengalami penurunan dan sampai diponis sakit fil istighali bi ghairillah, ketika hatinya sibuk dengan selain Allah. Ketika hatinya sibuk dengan selain Allah. Kalau hatinya sibuk dengan Allah dalam bentuk zikir, itu berada pada puncak. Berarti ketika hatinya itu malah melupakan Allah, sibuk dengan selain Allah, maka itu tanda kalau hati manusia, terutama orang beriman, sedang mengalami penurunan. Sementara wa waqful qalbi fil ghaflati 'anillahi ta'ala, wa waqful qalbi, sedangkan tanda hati seseorang itu berhenti ketika dia melupakan Allah. Tadi sibuk kepada selain Allah, tapi tidak melupakan Allah, hanya saja sibuk bercampur. Sedangkan tanda hati mati ketika Allah sudah tidak ada lagi sekecil pun di dalam hati dan pikirannya. Maka itu tanda hati manusia itu berhenti, mati, walaupun masih beraktivitas. Nah, di mana 4 kondisi hati ini memiliki indikasi, memiliki tanda. Tadi kan mulianya hati berada pada puncak tertinggi ketika hati itu selalu mengingat Allah. Hati terbuka saat dengan lapang dada menerima apapun yang Allah putuskan. Hati mengalami penurunan kualitas ketika sibuk dengan selain Allah, walaupun masih berusaha mengingat Allah. Tapi manakala Allah sudah tidak ada lagi dalam pikiran, bahkan dalam ucapan. Kadang gini kan, kita, mulut kita menyebut Allah, tapi hati dan pikiran kita tidak mensesuai dengan ucapan. Itu berarti kualitas hati kita sedang turun. Tapi kalau hati dan mulut serta pikiran sudah melupakan Allah sama sekali, itu menandakan bahwa hati seseorang sudah mengalami kepakuman. Lalu kata Imam Al-Ghazali, fa'alamatur raf'i thalathatu asya. Tanda hati kita ini selalu zikir kepada Allah, tanda hati kita selalu connect, terhubung dengan Allah, itu tandanya ada 3. Bahwa hati seorang mukmin itu berada pada level rafa, dinyatakan selalu connect dan zikir kepada Allah, itu tandanya ada 3. Yang pertama, wujudul muwafaqah, adanya kesesuaian. Adanya kesesuaian. Nah, kayak apa? Kadang adanya kesesuaian. Kalau bentuk perintah, Allah suruh, umpama kita sholat, maka respon hati kita memang itu yang ingin kita lakukan. Contoh sederhana, parut lapar, ada nang memboy makan, pas benar. Itu yang dimaksud kesesuaian antara perasaan dan keinginan dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau istilahnya tuh mendengar suara azan itu, alhamdulillah, pas benar, aku memang ingin menghadap kepada Allah. Jadi terhadap perintah itu responnya positif. Respon aturan Allah itu menyambut dengan gegap gempita. Sebagaimana ketika perut kita lapar,
kita pengen makan, pada saat seperti itu ada yang mengajak makan. Ajakan orang tersebut persis sama dengan apa yang kita inginkan. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, wafaqdul mukhalafah. Tidak ada keinginan berbeda dengan apa yang diberi. Nah, ini kalau kita contoh sederhana, masuk waktu sholat, alhamdulillah pas banget, emang udah sholat. Suruh berjamaah, memilih serongan, berarti masih ada ada bahagian di mana terdapat hal yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Atau contoh nang mudahnya saja, parut lapar, ada yang ngajak, pas banget. Ternyata yang disuguhkannya nasi sop, padahal kita pengen sate. Jadi tidak hanya sekedar wujudul muwafaqah, tidak sekedar bersesuaian dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang kita rasakan, tapi bentuk perintahnya itu pun bulat kita terima. Tidak terfikir andai kata ada pilihan lain. Nah, contoh sederhana tadi, masuk waktu sholat, ini sedang sibuk kita pekerjaan duniawi. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Kalau kemudian terlintas dalam pikiran kita, aduh, tanggung, berarti sudah tidak ada wujudul muwafaqah. Dari awal kita sudah terkesan merasa terganggu kesibukan. Aduh, tanggung mana lagi gawian nih. Berarti tidak ada tanda pertama. Tanda pertama kalau hati seorang hamba itu berada pada puncaknya adalah dengan contoh seperti tadi, tiba waktu sholat, walaupun sesibuk apapun, alhamdulillah, aku bisa kembali menghadap Allah. Karena ini perkara sholat, ternyata di situ ada lagi lanjutannya, sholatnya berjamaah. Lalu di hati, aku sholat sorongan dikit. Berarti masih terdapat bagian dalam diri kita untuk memilih yang lain sekalipun, itu masih bagian dari melaksanakan perintah. Dan yang ketiga, dawamus syauq, hati selalu merindukan. Imam Ghazali ini dari mana ambilan ini? Dawamus syauq, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Inggih pun ya Rasul, apa itu? Pertama, isbaghul wudu' 'alal makari, memantapkan wudu di saat-saat wudu itu sulit untuk dimantapkan. Cuacakah dingin atau terburu-buru dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta' ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, intidharus shalah ba'das shalah, kerinduan hati menanti sholat padahal baru selesai sholat. Jadi kita menunggu-nunggu. Bagaimana gambarannya? Seperti seseorang yang beberapa waktu, sebentar lagi dia akan kedatangan tamu istimewa. Suasana hatinya berubah, berdebar-debar. Padahal masih setengah jam lagi, tapi hatinya udah berubah, meluap-luap keinginannya untuk berjumpa. Itulah yang tergambar dalam intidharus shalah ba'das shalah. Atau hadis lain riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang antara yang 7, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu merindukan masjid.
yang menemukan ketenterangan hatinya di masjid, yang merasakan kedamaian hatinya di masjid. Itu kan menunjukkan kerinduan. Terlebih Rasul mengatakan bahwa masjid adalah bentuk dari rumah Allah yang ada di muka bumi. Dan hakikat orang yang ke masjid menjadi tamu Allah. Presiden open house saja berlomba-lomba orang bisa berjabat tangan. Seorang presiden open house, seorang wali kota kunjungan, berlomba-lomba bisa selfie, bisa berjabat tangan. Dan Allah memerintahkan untuk ke masjid, dan dalam sebuah hadis disebutkan orang yang ke masjid itu adalah tamu Allah, tamuku kata Allah, maka haqqun alai, maka adalah menjadi keharusan untukku memuliakan tamu tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali itu ambilannya banyak sekali hadis-hadis. Sehingga dari hadis-hadis yang banyak itu beliau kemudian mengklasifikasikan kondisi hati. Jadi tanda bahwa kondisi hati itu berada pada puncaknya, pertama terhadap putusan Allah, dia merasakan kesesuaian. Kemudian bentuk konkretnya bagi dia adalah itu yang terbaik. Tidak ada keinginan untuk memilih yang lain. Contoh yang kayak tadi, ditawari orang makan, pas lapar disurungi orang, sekalinya sebenarnya kok hendak menunya yang lain, tapi daripada kadada udahlah nang ini. Berarti masih ada keinginan untuk pilihan lain. Yang ketiga adalah selalu merasakan kerinduan. Merasakan kerinduan. Itu tanda hati seseorang sedang berada pada puncak tertinggi. Nah, adapun ciri hati itu terbuka, lapang. Pertama, tawakal. Yang kedua, tulus. Tulus ini maksudnya ikhlas dengan tulus itu beda. Kalau ikhlas itu motivasi berbuat. Tapi kalau tulus tidak ada protes, menerima. Itu as-sidq. Dan yang keempat, yakin. Ketika tiga hal ini ada di dalam hati seseorang, berarti hati dia sedang terbuka. Ibarat bunga itu sedang mekar. Imfatah, sedang mekar. Nah, sedangkan wa alamatul khabdi thalathatu asya. Tanda hati seorang hamba itu mengalami penurunan, atau boleh kita katakan imun batinnya itu turun. Imun batin turun. Sehingga kalau imun batin turun, penyakit-penyakit itu mudah. Penyakit hati itu mudah sekali. Yang pertama, al-ujub. Ketika udah merasa paling hebat. Apapun penyebabnya, apakah harta membuat dia merasa paling hebat? Apakah ilmu membuat dia merasa paling alim? Apakah ibadah membuat dia merasa aku Jepang yang paling rajin beribadah, sementara orang tidak sama, tidak selevel dengan aku? Ketika ujub itu ada, maka itu tanda imun batin seseorang itu sedang turun, sehingga mudah sakit. Maka kalau sudah merasa dia yang paling hebat, sifat sombong itu mudah, sifat dengki mudah menyerang. Ketika sudah merasa paling baik. Karena yang membuat orang sombong itu adalah sesuatu yang dia pandang orang tak punya. Apakah kedudukan, wibawa, popularitas, harta, ilmu, prestasi. Ketika dia merasa lebih dari orang, maka orang-orang yang tidak memiliki hal tersebut dalam pandangannya rendah. Kalau sudah rendah, kebaikan apapun yang datang dari orang yang lebih rendah dari dia, sulit dia terima. Makanya salah satu hilangnya, atau salah satu kesombongan yang ada di dalam hati seseorang, definisi sombong itu apa dulu? Sombong itu kan kata Rasul, ghimtun nas wa batarul haq. Memandang orang rendah, karena itu lalu menolak kebenaran.
hanya dipandang dari orang yang di matanya rendah. Dan salah satu bentuknya ketika kita dikasih orang nasihat, saat itu kita mencari kesalahan orang tersebut. Nah, kayak apa bentuknya? Kita punya teman, lalu dia ngasih nasihat ke kita. Nasihat yang disampaikan itu benar, tidak ada salahnya. Tapi kita berpikir, nyawagin gawian, mencari-cari kesalahannya. Berarti itu pertanda kita tuh sulit menerima yang benar. Hanya menurut kita dia pun juga punya celah. Nyawa menangati unda nyawagin, walaupun tidak terucap. Padahal dia melarang memang betul harus dilarang. Cuman kita memandang orang tersebut, kita melihat kekurangannya, sehingga terkesan Anda tak pantas beri nasihat aku karena nyawakin bisi juga kekurangan. Itu tanda sebuah kesombongan. Maka orang yang tawadhu, yang tidak sombong, adalah orang yang memandang nasihat itu sebagai nasihat, terlepas yang ngasih nasihat itu punya kekurangan apa tidak. Kalau memang yang disampaikannya baik, maka seharusnya diterima. Soal dia punya celah di sisi lain, itu urusan dia dengan Allah, yang tidak ada sangkut paut dengan nasihat yang dia katakan, yang tidak membuat nasihat itu menjadi salah hanya gara-gara yang ngasih nasihat punya masalah. Nasihatnya tetap baik. Cuman terkadang kita punya sifat seperti itu. Punya teman, katakanlah misal orangnya misal punya kebiasaan merokok, kita kuku panjang. Ya sederhananya kan sebagian orang mengatakan merokok itu makruh, tak masalah lah. Kita tidak mempermasalahkan. Yang jelas ya sama-sama, sebenarnya kan sama-sama salah. Lalu ujar nang perokok, akhi, Rasulullah akhirnya menangati kita kuku panjang. Pas kuku panjang nih, dalam hati nyawagin berokokin sama juga. Dalam hati kita seakan kita sulit menerima kebenaran motong kuku yang memang itu benar, hanya karena melihat dia punya kebiasaan itu. Berarti kita tidak tulus menerima nasihat. Apa yang membuat sifat itu? Karena dalam satu sisi kita merasa lebih baik dari dia. Nyawa berokok undak ada, walaupun undak kuku panjang. Jadi ujub itu pemicu penyakit-penyakit, karena ujub itulah yang membuat imun hati kita itu rendah, membuat kita sombong. Bangun tengah malam, masih misal kehidupan masih pesantren, sama-sama santri, satu kamar, dihuni beberapa orang. Di penghujung malam terbangun, kawan kan ada yang bangunnya, lalu habis ibadah ada terasa, alhamdulillah aku jasorongan malam ini bangun. Ujub itu sudah. Kalau udah merasa ujub, maka mudah sekali datang penyakit lain. Rupanya ada yang bangun, pikirannya hendak menyaingi unda benarnya mau bangun, pulang merasa tersaingi. Orang bisa beribadah sama seperti dia, kok kenapa merasa terganggu? Merasa tersaingi, karena itulah sifat hasad. Tidak nyaman hati melihat orang lain diberikan Allah nikmat. Padahal seharusnya kan alhamdulillah ya Allah, kau mudahkan dia juga bangun. Ini kadang merasa tersaingi. Saingan unda pengen ini aja. Nah, itu hasad. Gara-gara tadi ingin merasa paling baik. Kemudian yang kedua, yang menjadi ciri hati kita itu kehilangan imun, kekebalan batin, ar-riya. Apa riya? Berharap punya tempat di hati manusia. Berharap punya tempat di hati manusia. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Kalau kita masih punya ambisi bahwa kita punya tempat di hati orang lain, maka berarti sifat riya itu masih ada. Maka kalau udah sifat riya masih ada, sulit istiqomah.
dipuji orang kita tambung, tidak dihiraukan orang kita tersinggung. Sedangkan yang ketiga, ciri hati itu mengalami penurunan, al-hirsu wa huwa mura'atud dunya, tamak, rakus, selalu mengedepankan perkara yang sifatnya duniawi. Jadi dalam kita beramal, kita berbuat, apabila hati kita lebih mengutamakan sisi duniawi daripada akhirat, itu berarti hati kita mengalami penurunan kualitas. Walaupun memang terkadang sisi duniawi itu tidak bisa kita tinggalkan, hanya saja persentasinya. Jangan sampai sisi duniawi mengalahkan dan lebih besar dari sisi akhirat, dari kebaikan yang kita lakukan. Itu tanda hati mengalami penurunan. Pertama tadi ujub, yang kedua riya, yang ketiga tamak, yaitu ujar kita tuh selalu diukur dengan perkara duniawi. Nah, sedangkan wa alamatul waqfi, tanda hati itu berhenti. Jadi tanda hati berada pada puncaknya, tanda hati terbuka, dan tanda hati mengalami penurunan. Kemudian tanda hati itu sampai ke level berhenti, mati. Yang pertama cirinya zawalu halawati ta'at. Udah tidak merasa lagi nikmatnya beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah itu rasanya beban banget. Itu tanda hati kita mati. Beban banget. Kalau kita melihat dia, pola pikir orang zaman dulu ketika seorang raja menugaskan kepada pasukan atau kepada prajurit, yang mereka pandang itu ini adalah suatu kehormatan, maka mereka sanggup melakukan semacam seleksi untuk bisa mendapatkan tugas itu. Artinya tugas itu sebuah kehormatan. Itu hanya dari raja, bagaimana dari Allah. Tapi kalau kita merasa tugas yang Allah berikan kepada kita adalah beban, kita tidak merasakan nikmatnya, itu tanda hati kita mati, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian ciri kedua, itu kalau menerima perintah. Tapi kalau terhadap larangan Allah, adamu mararatil ma'siyah, ketika kita tidak lagi merasakan pahitnya maksiat. Sebaliknya, ketika kita udah sepertinya doyan dan menikmati maksiat, hati kada betagur lagi. Melakukan satu kesalahan, hati tidak lagi menegur. Sifat malu itu hilang, sehingga kita udah tidak lagi merasakan resiko sebuah maksiat. Itu tanda hati kita mati. Jadi kalau perintah, kita tidak lagi merasakan manisnya perintah. Terhadap maksiat, kita tidak lagi merasakan pahitnya maksiat. Malah perintah Allah terasa berat, maksiat terasa nikmat. Nah, itu tanda hati kita mati. Sedangkan yang ketiga, iltibasul halal. Kita udah tidak bisa lagi membedakan mana halal, mana haram. Sebagaimana Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati la yubali fihil mar'u ma akhad amin halal au min haram. Akan tiba suatu masa, kata Rasul SAW terhadap umatku, di mana seseorang sudah tak peduli apa yang dia ambil, halal apa haram, yang penting dia dapat. Itu tanda hati mati. Nah, jadi dengan pembagian ini kita bisa mengetahui hati kita berada pada posisi mana. Karena kalau tidak diuraikan seperti ini, kita sulit mengetahui hati kita ini sehat apa sakit. Bahkan jangan-jangan hati kita ini sedang mati. Nah, itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kondisi hati itu ada 4. Pertama, berada pada puncaknya. Yang kedua, dia berproses, terbuka. Yang ketiga, turun kepada level yang rendah. Keempat, mati. Hati berada pada puncaknya ketika hati itu selalu terhubung dengan Allah. Dan cirinya, ciri hati itu selalu terhubung, adanya kesesuaian antara apa yang Allah berikan dengan apa yang dia inginkan. Kemudian tidak terdapat alternatif yang diinginkan selain yang Allah berikan.
Dan yang ketiga, selalu ada rasa kerinduan. Nah, sedangkan yang kedua, hati itu terbuka. Hati itu terbuka ketika dia ridha terhadap Allah. Cirinya, pertama, dia punya tawakal yang kuat. Yang kedua, dia punya ketulusan menerima apapun yang Allah berikan. Dan yang ketiga, dia punya keyakinan sehingga dia tidak berputus asa. Nah, sedangkan kondisi yang ketiga, hati seseorang itu bisa mengalami penurunan, yaitu pada saat dia sulit untuk connect terhadap Allah karena terlalu sibuk dengan selain Allah. Tandanya ketika dia udah merasa paling hebat, ujub, kemudian dia berharap punya tempat di hati manusia, sedangkan balasan Allah itu sudah seperti tidak berpengaruh lagi. Yang lebih berpengaruh buat dia adalah tanggapan manusia. Dan yang ketiga adalah ketika dia memiliki ketamakan dan kerakusan. Sementara kondisi yang keempat ketika hati itu menjadi mati adalah pada saat Allah sudah hilang dalam hati dan pikirannya. Dan itu ditandai dengan 3. Pertama, hilangnya rasa manis taat kepada Allah. Yang kedua, hilangnya rasa pahit bermaksiat kepada Allah. Artinya kan sebaliknya, ketika taat dia merasakan beban yang begitu sangat menyiksa, tapi ketika maksiat dia malah menikmati. Dan yang ketiga, ketika sudah tidak mampu lagi membedakan mana halal mana haram, itu tanda hati itu udah mati. Sampai ke waktu Isya? Sampai. Nah, jadi ini baru satu tema tentang kondisi hati ketika kita hadapkan dengan putusan Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan babul ahkam. Nah, adapun sebuting meminta waktu mungkin sekitar 2 menit. Babun niyah, tentang niat. Karena ini sudah menjadi hal yang masif ya kalau boleh kita katakan. Ulun terjemahkan saja. Ujar Imam Al-Ghazali, setiap hamba itu selalu mesti memperhatikan soal niat, soal latar belakang, apa yang mendorong dia di setiap gerak dan diam. Jadi dalam 24 jam kita itu kalau tidak bergerak berdiam, maka di setiap gerak dan diam kita, kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba itu mesti harus memperhatikan apa yang mendorong dia bergerak, apa yang mendorong dia berdiam. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya segala perbuatan, amal perbuatan itu sangat ditentukan oleh niat-niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rasul juga bersabda, niat orang beriman itu lebih baik dari amal perbuatannya. Nah, karena itu dalam 24 jam aktivitas kita kan macam-macam. Walaupun kalau kita bagi, kalau kada bergerak berdiam, tapi geraknya dalam bentuk apa saja, diamnya dalam bentuk apa saja. Karena itulah niat sesungguhnya dia berbeda-beda sesuai dengan situasi dan keadaan. Karena itulah orang yang melakukan suatu atau meninggalkan sesuatu, orang tersebut tentu dia itu akan cenderung lelah. Lelahnya kenapa? Karena dia harus selalu mengontrol niatnya itu di setiap gerak dan diam. Sedangkan orang yang memandang dia itu tidak seharusnya sibuk. Dan tidak ada sesuatu yang paling melelahkan bagi seseorang selain dari selalu menjaga dan mengontrol niat. Yang menjadi masalah ketika Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, artinya orang yang berbuat, tapi kenyataannya sekarang yang capek bukan orang yang berbuat, orang yang melihat. Nang melihat mudah menghakimi orang dengan pikirannya, padahal perbuatan orang tersebut ditentukan oleh niat dia. Tapi zaman sekarang malah nang melihat mudah memponis itu A, itu B, itu A, itu B. Padahal apakah betul A atau betul B tergantung niat nang menggawi, bukan pikiran nang melihat. Tapi nyatanya sekarang kan yang suka menghakimi orang, yang suka memponis orang, perbuatannya ini, perbuatannya itu, perbuatan masuk ini dan itu. Seakan-akan yang mengatur status perbuatan itu pikiran yang melihat. Padahal Rasul mengatakan niat yang mengerjakan yang menentukannya.
Itu kan yang sering terjadi sekarang. Itu perbuatannya sederhana ini, itu bid'ah, itu syirik ini. Padahal perbuatan itu masih multitafsir, ditentukan oleh niat orang yang melakukan. Dan apa yang dalam pikiran orang yang melihat belum tentu sama dengan apa yang ada dalam niat orang yang melakukan. Maka dari itu seharusnya kata Imam Al-Ghazali, sahibun niyah, pemilik niat itulah yang lelah menjaga niatnya. Sedangkan penonton bukan dia yang lelah, tapi kenyataannya penonton yang lelah menilai orang. Padahal yang dia nilai belum tentu itu yang ada di dalam niat si pelaku. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita bersama. Jika ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sebenarnya masih banyak lagi tema-tema yang diangkat Imam Al-Ghazali yang memang kesannya mengajak kita untuk berpikir lebih dalam, terutama tentang urusan hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.